Kalau orang tuanya introvert semuanya gimana ya? Atau harus menjadi extrovert demi anak atau gimana ini ya? Iya, sulit ya Kak ya. Kalau introvert dan extrovert itu kita nyamain persepsi dulu kali ya. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kalau untuk periksa ke rumah sakit Amal Sehat itu sendiri alurnya gimana sih, Mbak? Kalau misalnya mau kayak misalnya kita nemu nih ternyata anak kita, saudara kita kayaknya ada gangguan bicara gitu. Nah, kalau mau periksa ke Amal Sehat itu alurnya gimana? Oke, kalau di Amal Sehat sendiri, kebetulan untuk sementara ini kan belum bisa BPJS. Jadi alurnya kalau mau ke Poli untuk screening atau asesmen itu bisa langsung ke pendaftaran, terus kayak perjanjian jadwal gitu. Jadi dari pendaftaran biasanya nanti akan dikasih kontak saya, nanti orang tuanya akan chat dulu, bilang mau terapi bicara, nanti kayak gimana nih, harus kayak gimana gitu. Nah itu nanti karena kalau di Amal Sehat ini sistemnya dengan perjanjian gitu, jadi biar tidak menunggu terlalu lama, anaknya lebih nyaman, moodnya lebih oke juga gitu. Nah itu perjanjian dulu. Kalau terapi bicara sementara ini bukanya Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3. Oh, jam 3 sore, Senin sampai Jumat ya. Berarti Mbak Nisa ada di rumah sakit ini ya. Jadi Betul, mungkin untuk yang mau ketemu sama Mbak Nisa bisa Senin sampai Jumat jam 8 iya, sampai jam 3. betul. Oke. Kalau kasus yang paling sering ditemui tadi Iya itu. selain yang dewasa, kalau anak-anak case-nya kayak apa, Mbak Nisa? Case-nya tuh kayak keterlambatan bicara, jadi speech delay gitu ya, itu banyak banget. Terus ada juga yang gangguan penelan, jadi anaknya tuh progres untuk dia bisa menelan dengan lancar itu dia masih kesulitan, itu juga banyak. Terus gangguan artikulasi itu juga banyak. Artikulasi itu gimana? Lebih ke kejelasan bicara gitu sih, Oh, berarti bicaranya masih cadel gitu ya? Bisa juga, jadi ada anak yang, "Kok ini anak saya belum bisa R ya, belum bisa bilang roda," gitu. Nah, sebenarnya kalau itu untuk informasi tambahan aja ya, itu ada range-nya. Jadi setiap bunyi bahasa itu ada milestone-nya. Kayak untuk huruf R itu maksimal di usia 7 tahun. Nah, kalau untuk usia 7 tahun belum bisa berarti perlu intervensi yang lebih lagi gitu. Tapi sebelum di usia 7 tahun belum bisa huruf R itu masih oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. supported by Sebenarnya aku tuh sharing sih. Jadi waktu dulu aku kan sempat merantau. Nah, ada anaknya temanku ini, dia itu kan aslinya dari Makassar. Terus dia pindah ke Ambon. Anaknya itu umurnya masih 2 tahun gitu. Nah, teman-temannya kecil waktu di Makassar kan pakai bahasa Makassar. Terus dia tiba-tiba pindah ke Ambon lah istilahnya, bahasa yang lain gitu. Nah, apakah ya anak yang ikut orang tuanya merantau dan pindah-pindah daerah gitu, misalnya kayak kita nih ke Jawa, habis itu pindah lagi ke Sumatera misalnya, pindah ke Papua misalnya, itu ngaruh nggak sih kalau speech delay anak tuh karena terlalu banyak bahasa yang masuk ke dia gitu, bisa nggak? Bisa jadi. Jadi kemampuan itu kan maksudnya kemampuan adaptasi ya. Iya. Dia pindah dari Makassar ke Ambon dengan bahasa yang berbeda, culture-nya juga beda. Nah, itu kan dia perlu adaptasi. Sementara kemampuan adaptasi anak itu beda-beda kan. Nggak ada yang anak itu pindah ya nggak masalah, yang ngomong mau ngomong aja gitu kan. Tapi ada juga yang dia eh, udah pindah terus dia nggak bisa mengerti maksud omongan dari teman-temannya, akhirnya dia stres gitu. Nah itu biasanya ada regresi bahasa, dia ada kemunduran bahasa, dia harus belajar lagi kan, belajar lagi. Belum lagi nanti kalau belum sampai bisa, belum adaptasinya belum selesai, udah pindah lagi gitu. Nah itu mundur lagi gitu, regresi lagi, harus belajar lagi. Dan sebagai orang tua ya mungkin tetap kasih pengertian ke anaknya kalau nggak harus yang langsung, kamu tuh nggak harus langsung bisa gitu, semuanya ada prosesnya, nggak apa-apa Gitu. Atau emang lebih baiknya memang anak itu dibekalin bahasa Indonesia kali ya? betul. Jadi ya bagusnya ada satu bahasa yang universal, setidaknya di Indonesia gitu, dia bisa bahasa Indonesia, jadi tetap bisa komunikasi dalam bahasa Indonesia. Kalau tren zaman sekarang yang mungkin karena ini ya Mbak Nisa ya, aku kemarin tuh sharing sama teman aku yang guru, jadi
anak sekolah sekarang itu karena mereka kurang bisa bahasa Jawa, sedangkan di bahasa Jawa itu kan ada hierarki ya di situ Iya, ya, iya. loko, kromo dan Betul. lain-lain. Jadi ketika komunikasi dengan guru itu dia cenderung gimana ya, menghormati lah, karena kan kita pakai bahasanya bahasa lain ya gitu. Tapi karena sekarang anak itu pakainya bahasa Indonesia, jadi sama gurunya ini kesannya kayak temenan karena bestie gitu. Aku kamu Iya, gitu. aku kamu, saya Anda gitu ya. Itu sebenarnya itu dari segi bahasa itu baik nggak sih Mbak, kalau misalnya orang tua itu cuman pakai bahasa Indonesia tapi tidak mengajarkan bahasa daerah untuk anak, itu gimana, bagus apa enggak? Mungkin kalau di lingkungan yang mayoritasnya emang pakai bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kita yang mayoritasnya pakai bahasanya dua, terus di sekolahan juga ada mata pelajaran bahasa Jawa gitu kan. Itu mungkin dari orang tua tetap harus mengajarkan setidaknya basic-basicnya untuk yang di bahasa Jawanya gitu. Dan tapi ya nggak memungkiri ya Mbak ya, di kemajuan zamannya sekarang kan memang kayaknya stereotip pakai bahasa daerah tuh ya kayak kurang keren gitu kan. Iya, tetap tidak memungkiri ada fenomena seperti itu gitu ya. Ya, sebagai orang Indonesia yang bangga akan culture-nya, mungkin tetap orang tua itu ngasih pengertian ke anaknya lagi. Kalau misal kita tuh orang Jawa, jadi ya tetap dilatih bahasa Jawa juga, tetap dikasih basic-basic bahasa Jawa gitu. Dan nanti di sekolah kan dapat materi itu juga, jadi dimatangkan lagi di sekolah. Pemahaman untuk hierarki seperti itu bisa didapat di sekolah. Nah, sebenarnya di umur berapa sih Mbak Nisa umur yang tepat untuk kita ngajarin bahasa sebanyak mungkin gitu? Oke. Sebenarnya sejak golden age itu tadi Golden age itu berapa berarti? 0 sampai 5 tahun. Itu memang kemampuan anak untuk menyerap ilmu, mengcopy kemampuan orang tuanya itu sejak saat itu gitu. Jadi 0 sampai 5 tahun anaknya bisa diperkenalkan sama bahasa-bahasa gitu. Tapi tetap lihat kapasitas anaknya lagi. Mampu nggak dia, kalau kita mau paksa dia jadi multilingual, trilingual, bilingual, tapi ternyata dari segi kognitifnya kok dia belum mampu, ya kita tetap nurunin ekspektasi lagi, ngajarinya pelan-pelan seperti itu. Karena kemampuan kognitif anak kan beda-beda. Bahasa, komunikasi itu kan tetap dipengaruhi dari kognitif juga gitu. Berarti metode yang paling tepat itu sebenarnya lebih tetap ke role play keseharian ya. Betul, masukin bahasa itu sebagai kegiatan yang ya sehari-hari itu dilakukan gitu. Kalau misalnya kayak mainan yang ada lagu-lagunya, itu sebenarnya bagus nggak sih Mbak Nisa? Kalau kan biasanya orang tua kan kayak ngajarin dia nyanyi lewat yang itu ya, mainan yang bisa ngomong, dan itu sebenarnya bagus nggak sih itu untuk melatihnya? Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya semua mainan itu bagus ya. Semua mainan itu bagus, tapi gimana cara orang tua itu bonding ke anak dalam menyampaikan mainan tersebut gitu. Kalau mainan secanggih apapun, semahal apapun, cuma nih mainan gitu, itu ya nggak akan optimal, nggak akan maksimal gitu. Tapi kalau kita mainan yang sederhana, paling cuma mobil-mobilan atau mainan yang bisa niru-niru suara, itu kita deliver itu ke anak dengan baik, dengan bonding yang oke, terus interaksinya juga oke, itu tetap akan lebih maksimal buat anak gitu. Kayak balik lagi ke semahal apapun, tapi kalau tidak tersampaikan dengan baik nggak akan maksimal. Nah ini sekarang kan kalau di Gen Z itu kan trennya introvert extrovert ya. Nah kalau orang tuanya introvert semuanya gimana ya? Atau harus menjadi extrovert demi anak atau gimana ini ya? Sulit ya Kak ya. Kalau introvert dan extrovert itu kita nyamain persepsi dulu kali ya. Itu kan sebenarnya lebih ke cara kita menjaga mood, menjaga ngecharge emosinya itu di mana gitu kan. Kalau orang tua yang introvert, memang ada beberapa yang kesulitan untuk attach ke anak ya. Jadi kalau dia udah misal kerja nih capek, sampai rumah mau ngasih waktu untuk main ke anak juga udah capek, jadi akhirnya nggak ada interaksi di situ gitu. Memang ya gimana ya, kalau untuk berusaha ekstrovert atau enggak,
sebenarnya nggak harus gitu gitu, karena kan anak itu produknya dari orang tua juga ya. Iya. Kalau Bisa orang jadi tuanya introvert, anaknya juga. betul sekali, bisa jadi Iya, anaknya iya, juga iya. introvert gitu Iya, kan. heeh. Mm-mm. Terus ya yang penting anak itu dapat hak-hak dia untuk explore, untuk dia berinteraksi dengan orang tuanya gitu. Jadi ya usahakan meskipun sudah lelah, meskipun sudah ya kayak udahlah nggak usah lah gini, kamu dikasih mainan aja lah gitu, kasih gadget aja lah gitu. Nah itu ya balik lagi mindsetnya, visi misinya itu harus kayak oh kasihan juga ya anakku nggak dapet hak-hak yang harusnya dia dapat gitu. Jadi ya menyesuaikan aja untuk ke kondisinya gitu. Kalau misalkan anaknya memang butuh stimulasi ya kita harus kasih karena itu haknya mereka kan. Oke, 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 oke. Nah, sebenarnya Mbak, aku tuh selalu kepo gimana sih caranya nerapi Nerapi. anak yang misalnya dia bicaranya masih eng gitu, misalnya kurang bisa ngomong. Nah, gimana sih caranya kalau proses terapi itu gambarannya seperti apa gitu? Mungkin juga banyak banget di sahabat-sahabat Ama Sehat yang kurang paham nih sebenarnya kalau di terapi wicara itu diapain gitu. Diapain? Sebenarnya diapain gitu, Oke. Mbak. Kalau eng itu maksudnya dia setiap mau ngomong tuh ada jeda gitu? Enggak, saya belum bisa mengucapkan kata Oh, gitu. oke, oke. Dia cuman kalau mau sesuatu cuman nunjuk gitu doang gitu. Kan ada yang kayak gitu. Nah, itu gimana sih stimulasinya gitu waktu Oke. di terapi bicara? Iya. Mungkin kalau terapi wicara itu approach-nya lebih ke bermain ya. Jadi memang kalau orang tua yang baru masih belum paham itu kayak bertanya-tanya kadang, oh ini cuma diajak main aja nih gitu. Tapi kalau di nalar emang untuk anak yang rata-rata usia 2 tahun dia disuruh ngapain kalau nggak main Main, gitu betul. kan. Jadi memang metode untuk approach anaknya itu dari metode bermain gitu. Kebanyakan bermain gitu ya. Terus jadi bermain itu memang kelihatannya cuma gitu-gitu aja di rumah juga bisa gitu kan. Padahal di setiap permainan itu ada tujuannya, ada yang mau kita raih nih gitu. Katakanlah jadi mainan itu sebenarnya dibagi jadi 2 ya, open ended dan close ended. Jadi kalau open ended itu lebih ke ya role play aja, nggak ada aturannya, terus anak lebih bebas untuk berekspresi gitu. Tapi kalau close ended itu kayak ada instruksinya, ada aturannya. Contohnya apa Mbak yang itu yang close Yang itu? close ended, misal kita punya mobil-mobilan 2, terus kita kasih ke anaknya. Jadi kita kasih pilihan, nih adik mau yang warna merah apa yang kuning gitu. Terus dia milih yang merah. Oke, berarti mama yang kuning ya gitu. Jadi nanti kita balapan nih, adik pegang yang merah, terus mama pegang yang kuning. Nanti kita siapa yang paling cepat sampai ke ujung sana, nanti dia yang menang gitu. Kalau udah menang nanti bisa dapat es krim atau katakan bisa dapat Reward reward ya, lah, reward lah. jadi reward gitu. Nah itu kan jelas ada pilihan. Jadi Ada. kita membiarkan anak untuk punya pilihan juga gitu, nggak cuma otoriter aja gitu. Dia pilih yang merah. Terus habis itu ada aturannya. Nanti kalau siapa yang paling cepat ke ujung, nanti dapat hadiah gitu. Terus ada goalsnya, ada tujuannya gitu. Nah itu close ended seperti itu. Nah terus kalau metode balik lagi ya Mbak ya, kalau metode terapi ya itu kita paling banyak untuk anak-anak itu metodenya bermain. Jadi kita approach ke anak dari bermain, dari permainan yang ada gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya diajari bermain, harusnya kalau kita lagi kontrol ke terapis bicara tuh, oh jadi gini ya mainnya yang bener, nanti di rumah dipraktekin Betul, gitu ya, betul. harusnya ya Betul, gitu betul. harusnya. Pas screening itu biasanya saya kasih waktu orang tua untuk ikut masuk ke ruangan. Dia lihat saya interaksi sama anaknya, terus nanti saya juga kasih waktu, coba mah kalau di rumah mainnya gimana gitu. Kita kasih mainan, terus mamanya main gitu. Kadang ada yang masih butuh diarahkan, misal anaknya itu memang kesulitan untuk mempertahankan atensi ya, kebanyakan seperti itu. Dia masih gerabak-gerubuk gitu, kesana gitu. Nah Susah fokus ya susah anaknya. fokus, betul. Orang tuanya atau mamahnya itu ngasih instruksinya kayak gini, adek lihat mama, nanti mama kasih kamu bola, terus mama suruh kamu masukin ke sana, terus habis itu balik lagi ke sini. Oh terlalu panjang. Terlalu panjang, yang mana anaknya itu atensinya masih maksimal 3 detik. Dia cuma paham ambil doang terus kayak hah gitu. Iya, Nah iya. itu tuh yang
kasih kesempatan untuk nanti di review lagi, mah kan ada ini atensinya masih pendek ya, jadi kasih instruksinya itu pendek-pendek aja, yang penting jelas. Kalau belum bisa kasih prompt, kasih bantuan, kasih tunjuk, ambil bola, masukkan kayak gitu. Oh ya berarti setiap umur tuh ada ya metodenya Betul sendiri-sendiri gitu ya betul. Mbak Nisa ya, gitu. Sesuai kebutuhan anaknya lah. Kalau misalnya kita mau tahu eh apa ya buku panduannya gitu, buku panduannya apa sih Mbak Nisa? Biasanya tuh kalau di Google ada sih kayak milestone perkembangan bahasa dan bicara gitu. Itu ada range-nya 0 sampai 12 bulan harusnya bisa apa. Terus habis itu 12 bulan sampai 18 bulan harus bisa apa gitu, itu ada. Sebenarnya di Google tuh banyak gitu. Tapi kayak bakunya gitu apa Mbak? Bakunya kalau terapi bicara sendiri biasanya merujuk ke ada namanya bukunya itu ada perkembangan bahasa bicara gitu, evaluasi perkembangan bahasa bicara gitu. Tapi saya lupa Mbak untuk apa namanya penulisnya siapa. Kayaknya si Play atau siapa gitu namanya. Itu kan memang diktatnya dari luar negeri ya. Terus kita bisa translate sendiri gitu. Coba nanti tak share ya untuk siap. gambarnya. Nanti di attach. Oke. Nanti di attach. Oke. Oke. Nah, kalau untuk mungkin sesi yang pertanyaan sesi yang terakhir ya Mbak ya. Jadi kalau untuk gimana ya melatih di rumah itu biasanya kan ada orang tua yang cenderung memilihkan mainan kesukaannya orang tua. Misalnya nih kayak orang tuanya suka main bola, ya udah anaknya dibeliin bola terus. Nah, secara stimulasi bicara anak itu bagus atau gak bagus ya kalau misalnya kita membelikan mainan anak itu sesuai yang orang tua suka gitu, bukan yang based on yang dibutuhkan anak. Iya, itu gimana kalau kayak gitu? Mungkin ini sekalian pesan kali ya buat orang tua itu lebih ke let your child explore gitu. Kasih dia kesempatan untuk selalu nyobain hal baru. Selama didampingi. Terus karena gini, kadang orang saking besarnya cinta orang tua ke anak itu nggak tanpa sadar itu kita sebagai orang tua membuat anak itu jadi kita overprotective gitu. Jadi kayak misal itu tadi kita pengennya itu anak main bola aja supaya nanti gedenya jadi pemain bola gitu ya, katakan seperti itu. Atau enggak yang sering ditemui itu gini, nak jangan lompat-lompat nanti jatuh. Atau nah jangan nangis nanti tak panggilin Pak Polisi loh kalau nangis. Itu kan banyak ya. Banyak gitu. Padahal sebenarnya kalau di nalar, kalau lompat-lompat itu ternyata anak lagi memenuhi kebutuhan dia untuk bagian motoriknya, sensoriknya, koordinasi geraknya. Dan nangis itu kan ya ekspresi ya. Makanya kadang sampai gede tuh kita dilarang buat nangis, dilarang untuk menunjukkan kalau kita tuh sedih gitu. Padahal itu ekspresi juga gitu. Nah, kalau kita larang itu salah satunya membatasi anak untuk mengembangkan bahasa dan bicaranya, kognitifnya, kemampuan sosialnya secara maksimal gitu. Jadi kalau sebagai orang tua sih balik lagi pesannya itu let your child explore, jangan egois. Sama orang rumah juga harus sevisi misi. Karena banyak juga yang kayak sharing gitu, Mbak. Tapi balik ke yang screen time tadi ya, apa namanya, Mbak saya tuh udah berusaha membatasi screen time-nya, tapi mbahnya nggak tega. Jadi kalau anaknya nangis langsung dikasih gitu. Nah itu jadi perbedaan visi misi dari orang tua dan keluarga yang lain itu biasanya juga bikin anak agak bingung, agak susah untuk strict sama visi yang sudah dibangun sama orang tua. Itu kan sebenarnya kebaikan anak juga gitu. Jadi selain anaknya explore, tapi kita harus sevisi misi sama orang rumah. Kalau satu suara lah gitu. Misal ini ada batasan screen time, jadi orang tua mbahnya juga dikasih pengertian gitu. Seperti itu sih Mbak, kurang lebih ya. Oh iya. Nice banget ya berarti ya gitu. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Ini
tips yang lain sih Mbak. Jadi kan di zaman sekarang itu banyak banget anak kecil yang maaf ya, jadi kayak udah biasa ngomong yang kurang bagus, ya kan? Ada betul. yang kata-kata makian gitu-gitu, anak kan ngadopsinya cepet banget ya. Iya sih, Nah, iya sih. gimana caranya kalau anak itu sudah terlanjur itu bisa nggak Mbak kayak kita metode apa sih biar anak itu nggak gitu lagi? Iya sih, benar, fenomena kayak gitu tuh banyak banget. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau hal negatif itu diserapnya lebih Lebih cepat. gampang gitu. Iya, Mungkin benar, saat benar. mengucapkan kata makian itu orang-orang pada ekspresif kali ya. Jadi anaknya lebih kayak masuk nih ke otaknya gitu. Kalau untuk yang sudah terlanjur, mungkin ibarat kata itu tuh kayak kopi yang kental gitu. Iya. Kopi yang kental terus kita kasih air putih. Jadi kita memudarkan dengan cara kita batasi paparannya dia sama bahasa-bahasa kasar itu. Kita kasih bahasa itu yang halus, yang tutur katanya bagus gitu. Nah, jadi kayak dipudarkan gitu loh Mbak, lama-lama dia akan lupa sama bahasa-bahasa kasar itu gitu. Jadi kalau orang sekitarnya nggak pernah ngomong kasar kan dia juga nggak akan inget kalau dia itu ya gimana ya, bukannya nggak inget ya, tapi lebih ke tidak terbiasa lagi untuk mendengar itu, akhirnya tidak terbiasa lagi untuk memproduksi kata itu gitu. Jadi dipudarkan pelan-pelan kayak kopi itu tadi. Iya, oke. Nah, kalau sebagai orang tua respon kita misalnya dia ngucapin kata itu, otomatis kan pasti orang tua akan menimbulkan ekspresi ya, Mbak. Betul. Nah, ekspresi yang sebenarnya bagus biar dia cepat lupa tuh apa sih? Biar respon kita ke anak gitu loh, itu yang paling bagus tuh gimana? Marah kah atau gimana? Ngelihat background anaknya juga ya. Ada anak-anak yang setiap dia direaksi, jangan, atau enggak, kok kamu ngomong kayak gitu sih gitu. Itu dia akan kaget tapi seneng dapat reaksi kayak gitu tuh banyak yang seperti itu gitu. Kalau misal anaknya itu sudah mampu untuk diajak berpikir, diajak untuk apa ya, kayak menganalisa gitu, mungkin kita bisa berbicara, ngobrol dari hati ke hati kali ya. Kita kasih pengertian kalau itu tuh hal yang tidak bagus karena bisa menyakiti, karena dampaknya itu tidak baik seperti itu. Tapi kalau misalkan anaknya masih kecil, masih belum bisa berpikir secara menganalisa hal tersebut, ya kita tidak boleh bereaksi secara berlebihan gitu. Nggak usah kasih reaksi yang kayak langsung apa ya, panik gitu. Iya. Jadi kita tenang dulu, tarik nafas dulu. Mungkin kita bisa ingat-ingat lagi di mana ya dia dapat bahasa ini gitu. Di mana dia dapat kosakata yang orang rumah tuh nggak pernah dapat gitu. Kalau di sekolah mungkin bisa dikomunikasikan sama gurunya. Ini kira-kira bisa nggak ngasih pengertian ke murid-muridnya untuk bertutur kata yang lebih bagus gitu. Di rumah kita juga kasih contoh untuk berbahasa yang lebih oke, lebih bagus, lebih halus seperti itu. Berarti lebih ke treatment ya, kalau nggak bisa yang instan. Betul gitu. sekali. Memang Susah ya kalau untuk pengen hasil yang instan di individu lain gitu. Anak itu kan ya mesti dia punya Iya. pola berpikir Bandingin orang sendiri, lain. gitu. Jadi ya kita progresnya adalah pelan-pelan gitu. Nah, terus tips selanjutnya adalah bagaimana apa ya, langkah pertama orang tua ketika menyadari kalau anaknya itu memang kesulitan untuk berbicara. Tipsnya apa? Untuk yang pertama kali misalkan, oh ternyata anak saya ini nih speech delay atau gimana gitu. Itu tipsnya apa kalau yang bisa dilakukan? Oke, kalau udah ngeh ya, udah aware, oh ngeh. ini anakku kayaknya kosakatanya kurang nih gitu. Itu nggak apa-apa banget untuk seeking for professional help lah gitu. Sekarang kan aksesnya lebih mudah ya. Iya. Ke DSA bisa, ke terapis bicara langsung juga bisa gitu ya. Yang approachable mana, yang paling mudah untuk diraih yang pertama yang mana gitu. Terus ya nggak usah panik. Kita kalau misalkan sudah di screening, kita ikhtiar bareng-bareng ini kira-kira kebutuhan anaknya apa yang bisa diusahakan untuk membuat anak itu lebih bagus di perkembangan bahasanya gitu. Jadi nggak usah panik, cari bantuan ke profesional itu bukan aib, nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Cari bantuan profesional itu bukan aib ya. Itu malah ini ya, self awareness ya berarti. Betul. Lebih baik kita periksa daripada anaknya berkelanjutan. Better safe than sorry lah. Ya. Oke.
Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by. Selanjutnya adalah statement kalau misalnya anak belum bisa ngomong, itu berarti orang tuanya gagal. Apakah iya atau gimana? Sedih banget ya kalau Ya, ada statement kayak gitu ya. gitu. Jadi siapa sih yang nggak kecewa kalau anaknya itu nggak bertumbuh sebagaimana anak-anak seusianya? Pasti Iya. kan orang tua yang Iya, pertama kecewa kan, kecewa. kecewa sama diri sendiri gitu. Jadi kalau kita kasih statement orang tua, "Ih sih anaknya kok nggak bisa Iya. ngomong, Iya. itu salah orang tuanya," gitu. Padahal ya itu multifaktor lagi. Bisa jadi dia ada neurodivergent, dia ada perbedaan. Neurodivergent itu kayak perbedaan pola. Kalau kita kan orang ngomong tuh kayak diterima, Iya. direkam, dipahami, diungkapkan. Neurodivergent itu beda-beda. Dia ada yang tidak bisa mengungkapkan tapi dia paham. Ada juga yang mau mengungkapkan tapi tidak terstruktur seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang masih berpikir bahwa anak yang nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong, padahal yang seusianya sudah bisa ngomong, dan itu artinya orang tuanya gagal, itu harus dibuang jauh-jauh sih pikiran kayak gitu. Jadi support orang tua yang anaknya ada kesulitan untuk berbicara itu penting banget gitu. Soalnya kayak ngomong kalau orang tua gagal mendidik itu nanti bikin orang tua ngedown juga kan. Akhirnya dia itu masih ada kecenderungan ke denial juga gitu. Jadi dia denial, aku harus nggak ya nyari bantuan. Kalau aku nyari berarti aku kayak apa ya? Mengakui dong aku tuh gagal gitu. Nah, itu tuh yang ditakutkan gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu tuh dibuang jauh-jauh lah gitu. Lebih bagus didukung. Oh, ini anakmu belum bisa bicara gitu. Emang usianya berapa? Coba kalau ada info terapi bicara malah dikasih tahu gitu, dan disemangatin, nggak apa-apa kalau mau terapi itu nggak apa-apa, mau screening awal tuh nggak apa-apa gitu. Jadi itu lebih wise ya kayaknya. Iya, lebih gimana ya? Bijak Lebih lah. solutif. Betul betul. Masa nggak cuma blaming. mengomentari Iya, aja gitu. oke. Nah, terus untuk yang terakhir nih, Mbak Nisa, ada banyak banget stigma di masyarakat kita yang misalnya kayak laki-laki, tapi suaranya kayak perempuan. Ada ya kayak gitu ya? Itu ada. Atau perempuan yang suaranya maco banget gitu kayak. Nah, itu sebenarnya bisa diterapi atau memang dari sananya atau gimana sih sebenarnya kalau untuk kasus seperti itu? Oke. Itu maksudnya mungkin ke problem suara ya. Iya, suara. Kalau itu mungkin harus digali lebih dalam lagi, karena kan manusia itu strukturnya beda ya. Iya. Jadi ada hormon bisa pengaruh ke suara juga banget gitu kan. Terus mungkin kalau hormon yang lebih paham dokter kali ya. Tapi kalau untuk gangguan suara yang kayak dia beriti atau terlalu banyak nafas yang keluar, jadi kayak suaranya tuh bisik-bisik gitu. Ada juga hoarseness, jadi dia lebih ke ngrok-ngrok kayak gitu Mbak. Itu bisa diterapi bicara. Tapi kalau untuk pasien yang ada problem di hormonnya, mungkin bisa dikonsulkan ke dokter apakah butuh terapi hormon mungkin. Tapi sebenarnya kan range untuk suara itu luas ya. Ada yang itu paham gak sih Mbak yang kayak alto, sopran kayak gitu-gitu, ya, itu padus ya. betul, itu kan Iya. sebenarnya nggak masalah gitu. Kalau mau perempuan ternyata dia di nada rendah itu juga nggak apa-apa gitu, asal ya pede aja. Kalau nggak pede mungkin bisa minta bantuan ke dokter, di screening apakah perlu terapi atau yang lain gitu. Oh iya. Berarti back to pemeriksaan lagi ya. Iya, sebenarnya. benar. Kalau memang terganggu, silakan periksa. Terganggu dan merasa perlu ada penanganan gitu. Kalau nggak ada masalah, dia pede-pede aja ya nggak apa-apa. Pun ketika anak kita pun ternyata nggak ada gangguan, cuman dari orang tua ada worry, diperiksain pun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, itu juga Malah bagus. jangan nunggu ada gangguan ya Iya, sebenarnya. benar. Karena screening tumbang itu kan zaman sekarang udah oke ya, maksudnya kayak
anaknya perlu stimulus apa biar bisa lebih optimal gitu kan, ya ke screening tumbang ke dokter spesialis rehab medik atau ke dokter spesialis anak, itu kan nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. nggak apa-apa banget, malah lebih bagus. Oke, mungkin itu dari sesi podcast kali ini dengan Kak Nisa. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti kita bisa ada season 2 ya. Boleh. Kalau misalnya ada lagi, dan Iya, juga iya. mungkin ada banyak banget bahasan-bahasan yang sekiranya masih banyak banget yang belum kita bahas. Nanti kita bisa lanjutkan jadwal lagi. Boleh, Gitu. insya Allah ya. Oke, mungkin kita bisa tutup sama-sama ya. Oke, saya Gemintang dari host, undur diri dari Mbak siapa? Saya Nisa dari Terapis Bicara. Ya, oke. Kita tutup. Sekian dari kami. Jumpa lagi di podcast Asa. Podcast amal sehat aja.